dan tembaga punya tantangan sendiri untuk memenuhi persyaratan hilirisasi dari pemerintah, sedangkan kita yang untuk eksplorasi, kegiatan eksplorasi relatif sulit dilakukan karena ada isu tumpang tindih iup, kemudian penyelesaian iup-iup bermasalah yang akhirnya pada prinsipnya mungkin hampir 10 tahun terakhir sesungguhnya tidak ada izin usaha pertambangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini membuat apalagi target-target non-konvensional seperti logam tanah jarang itu sulit sekali untuk dievaluasi dan dieksplorasi di luar wilayah-wilayah iup yang sudah ada. Kemudian ada isu tentang competent person, dan ini juga nanti perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan, karena laporan hasil eksplorasi itu harus dilaporkan oleh competent person. Namun saat ini kalau bentuknya nanti adalah penugasan oleh pemerintah kepada misalnya badan geologi atau lembaga penelitian lain, bagaimana kompetensi pelaku eksplorasinya. Ini sangat perlu untuk menjadi perhatian karena sekarang ada prasyarat sebagai competent person yang berhak untuk menilai hasil eksplorasi. Apalagi untuk unconventional resources seperti logam tanah jarang, ini sangat tidak jelas aturannya. Oleh karena itu, halo? Maaf Pak, itu slide-nya sepertinya tidak jalan karena belum di full screen kan. Maaf nih Pak. Oke. Iya. Bentar Mbak, gimana? Siap. Di full screen kan PowerPoint-nya aja Pak. Gimana Mbak? Di PowerPoint-nya dipencet presentasi di full screen. Oke, ini agak ke bawah. Oke. Oke, betul itu. Oke? Oke Mbak? Ya, jalan. Ampun Pak, matur nuwun. Ya, mohon maaf untuk kekurang nyamanannya. Oleh karena itu, pada 10 tahun terakhir pada implementasi Undang-Undang Minerba 2009, ya kami mencoba melakukan apa yang bisa kami lakukan, dan yang kami bisa katakan berhasil adalah kolaborasi dengan PT Timah melalui beberapa penelitian tugas akhir dan lain-lain. Kita mencoba berkolaborasi untuk memahami komoditas non-konvensional yang disebut timah primer. Dan ini adalah contoh hasil dari interpretasi beberapa tambang timah dan prospek-prospek mineralisasi timah di Pulau Bangka Belitung, dan kemudian difasilitasi beberapa perusahaan seperti Harita di Ketapang, dan Antam di daerah Tayan, Pontianak, Sambas, dan lain-lain. Kita bahkan berhasil melakukan kajian-kajian yang tidak terlalu sistematis, namun kemudian berhasil mengusulkan bahwa kita punya jalur timah Indonesia itu tidak berhenti di Belitung saja, melainkan paling tidak berlanjut ke Kalimantan Barat, di Ketapang, dan sangat mungkin ada jalur timah yang lain di utara kota Pontianak, di daerah Singkawang dan ke arah timur. Ini bisa dikatakan suatu capaian yang cukup baik, dan kami cukup senang bisa berpartisipasi di dalam pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang potensi non-conventional resources, dalam hal ini adalah timah primer, dan dengan pemahaman yang lebih baik ini, saya dan kami rasa kita harus sangat optimis bahwa kita masih punya potensi sebagai negara penghasil timah salah satu yang terbesar di dunia dalam jangka waktu yang masih panjang ke depan. Demikian juga di dalam konteks penelitian ini kita juga mengevaluasi beberapa potensi logam tanah jarang. Nanti akan sedikit sharing, namun sesungguhnya hasilnya belumlah sistematis dan akan saya diskusikan berikutnya. Sekarang tentang logam tanah jarang, kurang lebih
pada tahun 2008 hanya negara-negara tertentu itu menghasilkan logam tanah jarang. Pada waktu itu kita belum menyebutnya sebagai critical metal, dan bisa jadi kita akan menyebut REE itu sebagai critical metal yang pertama. Pada waktu itu yang terjadi adalah Tiongkok atau Cina itu tidak ingin membatasi ekspor REE ke negara industri lain seperti Jepang dan Amerika. Dan kemudian Jepang dan Amerika menjadi sangat khawatir kebutuhan REE-nya untuk berbagai teknologi terkini itu akan tidak terpenuhi. Karena itulah mereka mencoba, khususnya beberapa perusahaan dari Jepang, dan kami punya kesempatan berkolaborasi dengan Toyota Suso pada tahun 2008-2009 untuk mencoba memulai evaluasi potensi logam tanah jarang dari Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ini adalah kondisi keberadaan logam tanah jarang di seluruh dunia. Di Indonesia belum ada titik datanya, dan saya juga ingin rekan-rekan untuk memberi perhatian terhadap tipe-tipe depositnya. Ada tipe primer, carbonatite, batuan beku alkalin, iron oxide, copper gold, kemudian endapan placer, endapan lateritik. Di sini contohnya tadi yang disebutkan Mas Ferian, batu bara itu belum ada, dan sampai hari ini pun saya yakin belum ada REE yang sudah berhasil secara ekonomis diekstrak dari batu bara. Ini yang harus kita perhatikan dalam konteks nilai keekonomisan suatu sumber daya. Dan yang terjadi sejak tahun 2008, UGM dalam hal ini saya dan rekan-rekan seperti Pak Wayan dan mahasiswa-mahasiswa pada waktu itu yang sekarang sudah menjadi profesional tangguh dan sukses di berbagai perusahaan di Indonesia, kita memulai penelitian REE dengan didanai dari Toyota Suso pada tahun 2008. Tentunya seperti hari ini semuanya akan pergi ke Bangka Belitung terlebih dahulu. Kemudian saya mengenal beberapa pihak swasta, termasuk di sini saya melihat ada Pak Godang dan yang lain mungkin ada juga saya kurang familiar, tetapi ada beberapa pihak private yang juga melakukan evaluasi potensi REE di Indonesia. Dan berikutnya beberapa tahun kemudian kita mengenal ada Badan Geologi, Batan, dan mohon maaf ini saya belum memasukkan LIPI, mohon maaf nanti akan saya edit kalau ini slide-nya diedarkan. LIPI menurut saya datang belakangan, LIPI fokus di daerah Sibolga, dan Badan Geologi ada PSDG dan ada PSG, dan Batan itu fokusnya di daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Namun penelitiannya atau eksplorasinya, kalau kita sebut eksplorasi, itu tidak berjalan secara sistematis, dan begitu tadi saya sebut implementasi Undang-Undang Minerba, itu diimplementasikan secara straight pada sekitar tahun 2014, dan ternyata juga diikuti dengan penurunan harga komoditas logam tanah jarang. Ini terus kelihatannya semuanya tiarap gitu ya, seperti tidak ada kegiatan lagi, dan kita silent gitu, termasuk saya sendiri kemudian fokus di timah primer bersama PT Timah, kemudian mulai riset di Papua, di PT Freeport, mencoba memahami hal-hal yang baru. Baru kemudian belakangan ini, beberapa tahun ini, mulai dari 2018 tiba-tiba hot lagi, dan kali ini pemicunya adalah perang dagang Amerika dan Tiongkok, dan kemudian isu tentang mobil listrik. Dan kemudian kita melihat di sini Batan masih eksis, Badan Geologi mulai webinar lagi, dan UGM dianggap sebagai perintis, ya Mas Ferian dan tim itu dianggap sebagai inisiator untuk potensi REE di batu bara. Jadi ini UGM sendiri sudah punya 2 generasi peneliti,
generasi saya dan Pak Wayan 10 tahun yang lalu, dan generasi Mas Ferian and his gang pada periode sekitar 2017-2018. Kira-kira seperti itu, dan yang perlu kita perhatikan di sini, walaupun sudah ada kegiatan sekitar 10 tahun, kenyataannya hari ini kita belum menghasilkan suatu tambang yang ekonomis. Saya berikan gambaran sedikit kenapa itu terjadi, karena seperti contoh apa yang kami lakukan pada tahun 2008-an, itu sekedar mensampling harapannya sampel-sampel yang representatif di beberapa tempat tertentu. Contohnya sampai hari ini juga ada evaluasi tentang endapan placer, dan contoh data di sini endapan placer pembawa timah di Pulau Bangka Belitung itu pada awalnya memang mengandung kadar REE yang cukup tinggi, sekitar 500 ppm, tapi setelah diolah dan kemudian menjadi tailing, data kami menunjukkan sebetulnya kadarnya menjadi relatif rendah, kurang dari 100 ppm. Dan kenyataan bahwa sebagian besar endapan placer di Bangka Belitung itu sudah pernah ditambang, sehingga kita sulit mendapatkan endapan placer yang masih undisturbed. Maka kami menilai bahwa sesungguhnya potensi untuk menemukan sumber daya REE yang ekonomis berbasis monasit di pasir timah di Pulau Bangka Belitung itu relatif sulit. Jadi PT Timah dan perusahaan lain yang bekerja di sana harus mampu menemukan endapan placer yang belum pernah ditambang, belum pernah diolah untuk mendapatkan konsentrat kasiterit supaya memungkinkan untuk ekonomis. Dan pada awal-awal penelitian kami pada tahun 2008 sampai 2012 itu isu tentang analisis REE yang tidak mudah itu masih menjadi isu. Seringkali kita mendapatkan ada angka-angka yang tinggi, tapi kemudian setelah dicek ulang dengan metode analisis yang lebih reliable, khususnya dengan ICP-MS, ternyata kadarnya tidak setinggi itu. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mengkarakterisasi total REE di dalam suatu batuan, harap sangat hati-hati dengan metode analisisnya. Dan kemudian sampai tahun lalu, ternyata dari sekian lama kegiatan eksplorasi, kita hanya berhasil menemukan atau oleh badan dunia seperti USGS, itu hanya diberi tanda titik-titik di mana kita punya record melaporkan keberadaan logam tanah jarang. Dan di sini tentunya Bangka Belitung ada, kemudian beberapa tempat di Pulau Sumatera, dan satu tempat di Kalimantan Barat. Jadi mungkin saja dari publikasi kami atau dari publikasi, setahu saya ada Geologi Kelautannya PPGL yang melakukan studi monasit di lepas pantai Kalimantan Barat, mungkin itu yang masuk di dalam database USGS. Namun kita lihat di sini Indonesia belum punya angka sama sekali. Padahal negara-negara lain, dan kita perlu melihat, kan kita sentimennya sekarang selalu melihat investasi itu kalah dengan Vietnam. Nah, maka dalam hal ini kita harus menyadari kita pun kalah di dalam identifikasi potensi REE dengan Vietnam. Karena ternyata Toyota Tsusho yang mendukung penelitian awal kita, itu kemudian memilih untuk tidak melanjutkan studi di Indonesia karena monasit mendapatkan halangan dalam konteks regulasi, tetapi mereka mendapatkan kemudahan untuk mengolah monasit dan mineral-mineral lain pembawa REE walaupun radioaktif di suatu deposit di utara Hanoi. Dan itu kita lihat di sini negara-negara di sekitar Indonesia sudah berhasil mendapatkan angka-angka sumber daya bahkan cadangan, tetapi kita belum ada. Ini yang harus betul-betul kita sadari, dan kedepannya bagaimana cara kita untuk merubah dari suatu keterdapatan
menjadi sumber daya yang bisa teridentifikasi nilainya dan apalagi bisa menjadi cadangan yang sudah terbukti ekonomis. Dan satu hal yang perlu kita pahami yang kelihatannya agak jarang didiskusikan atau menjadi perhatian rekan-rekan, di dalam konteks keekonomisan suatu sumber daya mineral, apalagi critical element yang kita belum banyak memahami, maka faktor tonase atau volume batuan dan faktor kadar itu sangat penting. Di sini biasanya endapan-endapan yang terbukti ekonomis di dunia seperti Mountain Pass di Amerika, Bayan Obo di Tiongkok, itu memiliki kadar yang tinggi sampai lebih dari 1% REE atau rare earth oxide, dan tonasenya itu lebih dari 100 juta ton. Sedangkan di Indonesia, tadi saya sedikit menyinggung kadar timah di dalam, kadar REE di dalam endapan placer yang sudah menjadi tailing, itu di bawah 100 ppm, sehingga di situ itu di bawah 0,01%. Dan beberapa logam yang hari-hari ini kita mendengarkan didiskusikan seperti skandium di dalam boksit di PT Antam di boksit Tayan itu kurang lebih 50 sampai 70-an ppm skandium, dan juga di nikel laterit itu juga masuk dalam kategori itu. Jadi mohon perhatian Anda rekan-rekan yang meneliti logam-logam tanah jarang di berbagai proyek masing-masing, tolong sejak awal untuk memberi perhatian terhadap faktor kadar, dan nanti ketika sudah melakukan eksplorasi dengan baik, faktor tonasenya. Dan kedepannya bagaimana, itu adalah cerita sampai hari ini, dan saat ini bagaimana, ini untuk khususnya untuk kita ya yang ada di universitas, kita punya program kampus merdeka, tapi kemudian ada pembelajaran jarak jauh, dan kemudian ada undang-undang minerba yang baru tahun 2020. Di dalam satu webinar yang dimotori oleh alumni kebanggaan kita, Pak Burhan, ya, di Aspro di Teki, ini ada opportunity tentang kesempatan penugasan eksplorasi. Waktu itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minerba ya, dan di situ ada konteks penugasan eksplorasi, kemudian junior mining company. Ini sifatnya adalah opportunity dan masih perlu kita gali potensi realisasinya. Peraturan pemerintah itu masih digodok, dan kami sangat berharap bahwa betul-betul nanti ketika peraturan itu diundangkan, ada kesempatan untuk berbagai pihak, termasuk lembaga penelitian seperti riset group kami ini, untuk bisa berpartisipasi secara lebih efektif. Ini kita tunggu-tunggu, dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri. Ini kesempatan ini saya pakai untuk memperkenalkan tentang kompetensi yang bisa kita kembangkan di universitas dan beberapa institusi yang tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi berbasis pada kegiatan eksplorasi. Di sini ada program insinyur profesional di Fakultas Teknik, dan kemudian berkolaborasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Kita harus menganggap bahwa dalam konteks memberikan solusi ke bangsa, kita harus menganggap bahwa bidang kita adalah teknik geologi, tidak hanya sekedar geologi, tetapi keteknikan, di mana kita menggunakan suatu basic science kita untuk bisa memberikan solusi keteknikan. Dan dalam hal ini, pada waktu saya berhadapan dengan tim evaluator insinyur profesional PII di bidang itu di kampus ITB, saya mendeklarasikan bahwa saya kompeten di bidang magma, dan saya memiliki basic science
di Igneous Petrology yang kemudian kita aplikasikan ke sumber daya geologi, dalam hal ini yang saya highlight sesuai dengan diskusi kita hari ini ke berbagai komoditas mineral. Dan kita juga didukung dengan berbagai teknologi seperti sistem informasi, remote sensing, big data, dan artificial intelligence. Sebagai informasi, pada kurikulum yang baru tahun depan, di Departemen Teknik Geologi akan lebih banyak mengembangkan topik-topik tentang data science, sistem informasi, artificial intelligence, dan lain-lain. Dan dalam konteks basic science-nya saya coba menyampaikan apa yang kita siapkan sambil menunggu nanti betul-betul ada opportunity yang lebih jelas dari peraturan yang ditunggu oleh banyak pihak berkaitan dengan undang-undang minerba yang baru. Kita mengembangkan basic science-nya bahwa memahami berbagai tatanan tektonik dengan tipe mineralisasi, tipe magma yang berbeda-beda, itu bisa menghasilkan potensi yang berbeda-beda pula. Di sini critical element kita bisa melihat pada tatanan tektonik yang seperti apa dan batuan beku seperti apa, kita bisa mendapatkan pengkayaan litium, kemudian tungsten, kemudian scandium, kobalt, kromium, REE, dan lain-lain. Dan kita juga berusaha, kita harus bersyukur ya, UGM adalah satu dari hanya beberapa universitas yang sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang, dipercaya oleh para counterpart seperti PT Timah, Freeport, dan lain-lain, untuk bisa bekerja di banyak tempat di Indonesia. Jadi di dalam konteks evaluasi sumber daya, ini pengalaman bekerja di berbagai kondisi geologi, itu sangat penting, dan saya mencoba menunjukkan ini adalah riset area yang pernah dan sedang kita studi selama ini, termasuk yang kaitannya dengan critical element, dan kita harus syukuri bahwa UGM adalah satu dari hanya beberapa universitas besar di Indonesia yang punya kesempatan seperti ini, sehingga harapannya ketika nanti dibutuhkan sebagai narasumber untuk bisa mengevaluasi lokasi-lokasi tertentu, hanya dengan bekal pengalaman meneliti berbagai tempat dengan kondisi geologi yang berbeda-beda, ini yang harapannya bisa dilakukan secara efektif. Sehingga kita mencoba tetap aktif untuk melakukan berbagai penelitian seperti yang hari ini saya bimbing ada di Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Barat, Papua, dan Jawa Timur. Dan ini adalah contoh rekomendasi secara akademis berdasarkan penelitian kami selama kurang lebih 10 tahun terakhir tentang logam tanah jarang, bagaimana kriteria saintifiknya supaya kita bisa melakukan area selection yang efektif untuk target-target seperti ini. Saya tidak akan mendiskusikan secara panjang lebar, kecuali nanti ada yang ingin mendiskusikannya. Kita bisa mendiskusikan lebih detail karena kelihatannya waktu saya sudah melebihi ya alokasi waktunya. Saya coba selesaikan bagian berikutnya dulu. Dan yang terakhir, ini tiba-tiba dalam beberapa minggu ini, tadi didahului oleh Pak Sugeng Sabto, litium. Tiba-tiba saja isu litium menjadi besar dan Pak Luhut men-challenge UGM untuk membantu pemerintah eksplorasi litium. Maka apa yang kita lakukan, saya sendiri bersama rekan di lab bahan galian Departemen Teknik Geologi UGM, ada Pak Wayan dan Pak Arifuddin Idrus, itu mencoba memilih topik ini, yaitu critical raw material di dalam kuliah S2 yang memang fleksibel untuk kita kembangkan untuk suatu topik tertentu. Nama kuliahnya adalah topik khusus endapan mineral, dan begitu pada awal semester ini, pada pembukaan semester ini Pak Luhut men-challenge UGM, maka dengan berkonsultasi ke Pak Sugeng Sabto dan berdiskusi dengan rekan-rekan,
kita memutuskan bahwa topik semester ini untuk topik khusus endapan mineral adalah critical raw material. Dan secara khusus saya menugaskan untuk tugas ujian tengah semester, kami menugaskan para mahasiswa untuk membuat evaluasi potensi litium di Indonesia. Kami juga aktif hadir di dalam presentasi yang diselenggarakan oleh MGI dan diinisiasi oleh Pak Bronto Sutopo dari Antam. Saya melihat beliau baru masuk. Selamat sore Om Bro, Pak Bronto Sutopo. Ini karena inisiasi beliau, ada rekan Bu Yulini dari Kanada, itu sharing tentang potensi litium, dan kemudian kita mencoba mengolah di ruang kelas supaya pembelajaran work from home ini bisa lebih berbasis kepada kepentingan yang diperlukan negara kita. Dan ini saya dengan bangga coba tunjukkan summary dari salah satu mahasiswa yang kami pilih untuk mempresentasikannya, dan mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita bisa menghasilkan semacam review paper tentang potensi litium di Indonesia. Oke, yang lain kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan dalam konteks work from home sambil menunggu kesempatan nanti bisa ke lapangan lagi. Maka teknologi-teknologi seperti remote sensing, GIS spatial analysis, 3D modeling itu harus diperkuat, dan ini contoh penelitian-penelitian saat ini dan secara aktif kita komunikasikan di dalam pertemuan ilmiah seperti MGI, dan ini contoh penelitian skripsi S1 dari Saudara Mardiawan yang beberapa hari yang lalu mendapatkan penghargaan nomor 2 untuk Best Student Poster Contest MGI. Dan yang kanan itu adalah support dari Micro, supaya kita bisa mulai bekerja dengan big data dari kasus intrusi iceberg di Papua. Jadi ketika kita mau masuk ke era pengolahan big data, tidak ada tempat lain yang lebih besar big datanya daripada tambang Freeport. Sehingga kita perlu bersyukur kita sudah punya kesempatan untuk mengolah data di sana, dan kemudian kita mencoba menjalin kembali kolaborasi dengan Esri supaya bisa lebih mengembangkan ilmu-ilmu berbasis geoinformasi untuk mempersiapkan diri pada saat nanti eksplorasi betul-betul berjalan dengan efisien. Dan ini luar biasa, mahasiswa-mahasiswa kita didominasi oleh mahasiswa S1 yang telah lulus mata kuliah geoinformasi, dan hari ini ada yang menempuh studi S2. Ini berhasil meng-create machine learning untuk mineral target dan skalanya internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian South Australia. Jadi kita harus, saya sungguh ingin menunjukkan prestasi ini untuk menunjukkan kalau kami diberi kesempatan oleh pemerintah atau pihak yang ingin berkolaborasi dengan kami, kita akan mampu untuk menjawab tantangan itu. Karena prestasi-prestasi yang sudah coba kita tunjukkan ini sesuatu yang kami rasa luar biasa untuk level nasional maupun internasional. Oke, saya tutup presentasi saya dengan sebagai kesimpulan akhir, kami mencoba untuk mempersiapkan diri untuk bisa berpartisipasi secara aktif dan produktif di dalam pengembangan sumber daya geologi non-konvensional. Kita masih menunggu saat yang tepat karena berbagai regulasi yang sebetulnya masih kurang mendukung, apalagi hari ini ada kondisi pandemi COVID-19, tetapi kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga nanti ketika waktunya tiba, kita harapkan kita betul-betul bisa mendukung rencana pemerintah untuk mewujudkan potensi-potensi unconventional georesources, khususnya critical element,
untuk mendukung hilirisasi berbagai bahan tambang di Indonesia. Dan ini sebagai kesimpulan, saya kira pada prinsipnya kita sudah melakukan